Shalom Aksen, kembali lagi bersama aku Keisha sebagai host di Aktif Aksen kali ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial ya guys, yaitu alumni kita yang berhasil meraih beasiswa Indonesia Maju. Yuk kita sambut Kak Kezia. Kakak, Hai, gimana kabarnya? aku baik. Oke, nah Kak, ngomongin tentang beasiswa Indonesia Maju nih Kak. Pertama kali Kakak dengar tentang beasiswa ini tuh dari mana atau dari siapa Kak? Terus kenapa Kakak bisa tertarik untuk ambil beasiswanya? Oke, jadi kalau sedikit cerita, aku itu pertama kali dapat info tentang BEM ini atau Beasiswa Indonesia Maju dari WhatsApp. Aku waktu itu tergabung dalam grup-grup alumni OSN SD, SMP yang itu dikelola oleh Puspresnasnya sendiri. Jadinya pas aku ada di grup itu, aku dikasih tawaran mau nggak nge-apply gitu Beasiswa Indonesia Maju. Nah, aku pas ngecek website BEM ini, aku kayak lumayan shock gitu kan. Biasanya kan beasiswa ke luar negeri itu antara S2 atau S3 yang sering. Ternyata dia punya dari S1 bahkan dari persiapan sebelum S1-nya juga. So, menurut aku ini kayak kesempatan buat benar-benar harus diambil gitu. Oke, I see. Nah, tapi kan kalau proses beasiswa itu nggak mungkin mudah ya Kak. Pasti harus portofolionya melimpah, ada lomba-lomba yang harus Kakak ikutin. Nah, boleh diceritain nggak tuh Kak, prosesnya tuh kayak gimana? Oke, jadi untuk jadi awardee BEM ini, kalian harus punya banyak banget portofolio dan prestasi. Tapi untuk seleksi pertamanya yaitu administrasi dan prestasi, kalian tuh dibatasin. Cuma bisa masukin sekitar 3-5 prestasi doang. Nah, jadi kalian harus benar-benar make sure di 3-5 prestasi itu udah yang paling best dari kalian. Supaya kalian bisa menonjol, kalian lebih dilihat dibandingkan kandidat-kandidat lain gitu. Nah, untuk aku sendiri, aku masukin waktu itu 1 lomba nasional dan 2 lomba internasional. Semuanya bidang matematika. Nah, untuk nasionalnya aku masukin medali emas OSN SMP bidang matematika. Untuk yang internasionalnya aku masukin 1 medali emas dan peringkat 1 dunia. Final Mathematical Cup itu diadain oleh Makedonia. Dan yang kedua medali perunggu dari lomba junior Balkan Math Olympiad. Jadi menurut aku waktu itu ya udah lumayan cukup lah untuk bersaing dengan yang lain gitu. Nah, tapi setelah dari seleksi prestasi itu kita tetap punya banyak seleksi berikutnya. Masih ada seleksi wawancara dan ada tes juga. Aku lupa nama tesnya apa. Tapi tesnya itu basically kayak tes psikologi tentang Pancasila dan kewarganegaraan. Karena kan kita mau pergi ke luar negeri, kita harus yakin kita punya rasa cinta tanah air yang besar supaya bisa balik gitu kan. Oke, I see. Berarti harus be the best of the best juga ya Kak. Iya. Terus harus menonjol lah ya. Nah, kan pasti persiapannya itu juga ada dong ya waktu di kelas 11 sama kelas 12. Nah, Kakak persiapannya apa aja tuh Kak? Gitu. Sebenarnya untuk setelah kita dapat beasiswa Indonesia Maju program persiapan, kita itu bakal dibantu banyak banget hal untuk nge-apply ke universitinya. Nah, jadi selama program persiapan BEM itu kelas 11 sampai kelas 12 itu aku padat banget. Nah, dari kelas 11 setelah pertama kali nyatain berhasil jadi awardee BEM, aku itu mulai dikasih webinar, counseling, terus mulai juga courses, ada IELTS, SAT, TOEFL dan sebagainya supaya kita bisa ikut testing standar internasional. Karena kan kita kalau di Indonesia pakai kurikulum nasional. Jadi supaya bisa dikonversi kemampuan bahasa Inggris kita, matematika dan sebagainya, itu harus ngikutin testing internasional. Nah, di situ kita dapat courses dan itu really helpful banget sebenarnya. Kemudian kita juga punya program namanya proyek sosial supaya kita bisa berlatih berkontribusi. Soalnya kalau di luar negeri itu dia bakalan minta banyak banget hal. Pertama prestasi, esai, wawancara, dan kegiatan. Kegiatannya ini meliput kayak ekstrakurikuler, kegiatan di luar sekolah, organisasi, dan juga kegiatan-kegiatan sosial yang menunjukkan kalau kita itu mau berkontribusi. Soalnya mereka nggak mau siswa yang cuma pintar tapi diam-diam sendiri, nggak kayak gitu. Nah, jadi ada banyak banget hal yang harus aku lakuin selama kelas 11 dan kelas 12, dan terutama kelas 12 itu paling parah menurut aku. Ditambah aku juga personally ada banyak kegiatan.
Aku juga mempersiapkan untuk OSN waktu itu. Wow. Nah, jadi benar-benar padat, tiap harinya itu berasa full schedule gitu. Apalagi di penabur kita banyak banget kan tugas, PH, betul. itu banyak banget sih. Aku juga pernah dengar nih kakak pernah ke Boston ya untuk summer course-nya ya. Boleh diceritain nggak tuh kak? Nah, untuk summer program itu pas liburan musim panas tahun lalu, itu antara kelas 11 mau ke kelas 12 transisinya. Aku ikut summer program ke Boston University. Itu merupakan salah satu program BIM juga untuk kita supaya nambahin portofolio. Nah, itu juga diseleksi sebenarnya. Karena kita kayak dikasih 9 opsi pilihan, bisa ke univ ada tersebar di Amerika, Kanada, Cina, Australia sama Singapura. Nah, aku milihnya yang ada di Amerika. Waktu itu pilihannya antara Boston, Chicago sama Northwestern. Tapi karena jurusannya menurut aku yang paling cocok di Boston, jadi aku ambil Boston University dengan jurusannya Innovation and Entrepreneurship. Keren ya, oke. Nah di depan kakak kayaknya banyak banget nih lomba-lomba yang kakak pernah raih ya kak. Tadi kan kakak bilang banyak proses dan lomba yang harus kakak lewatin. Boleh diceritain nggak nih di depan Nah ini apa? Yang tadi aku bilang ini medali OSN SMP, kemudian ini medali ini medali emas yang di Makedonia itu. Kemudian ada juga medali perunggu tapi aku nggak bawa. Ini yang aku bawa adanya medali silver dari lomba di Elmnas UGM waktu itu. Wah, keren banget ya, internasional gitu ya? Ya, internasional dan nasional ya. Oke, I see. Nah, selama proses-proses ini perasaan kakak tuh gimana sih? Canggung kak, takut nggak dapet atau justru pede nih dapet gitu kak? Mungkin campuran dari semuanya gitu ya. Jadi tentu aja ada kita kadang-kadang harus merasa percaya diri karena kita kan harus bersaing dengan yang lain juga. Bahkan di setiap kegiatan BIM itu kita bakal dinilai. Jadi karena BIM persiapan kita bakal diseleksi ulang supaya siapa-siapa aja nih yang mau dikasih beasiswa S1-nya. Jadi nggak semua pure diambil langsung gitu. Jadi harus ada PD-nya, tapi pasti ada ketakutannya juga gitu. Apalagi aku satu-satunya yang dari SMAK 7 so far yang ikut BIM persiapan. Jadi aku benar-benar nggak ada teman sebaya, nggak ada yang bisa diajak diskusi, kakak kelas juga nggak ada. Jadi kalau ada adik kelas ada banget yang mau apply, bisa banget, dan aku bisa banget bantu supaya kalian nggak ngerasain yang aku rasain, be so blank di tengah-tengah gitu semua. Oke, keren ya. Nah, aku dengar kakak di BIM ini keterimanya di Nanyang ya kak? Iya. Nah, Nanyang itu ngambil jurusan apa tuh kak? Aku ambil jurusan Environmental Engineering. Kenapa tuh kak? Kan dari dulu kakak kayaknya matematika mulu gitu ya? Iya. Jadi sebenarnya setelah ngikutin counseling, webinar, dan bahkan tadi kasih tes pemetaan oleh BIM, aku baru kayak sadar kalau misalkan passion aku itu nggak cuma terbatas di matematika, hitung-hitungan and so on. Aku juga tertarik di IPA, makanya aku ambil gabungan matematika IPA, larinya ke engineering. Kemudian untuk ikut menjawab masalah kita yang paling urgent sekarang, masalah lingkungan, global warming and so on, aku tertarik buat ngambil environmental engineering. Kemudian dari counselingnya juga aku dibantu untuk mulai nyari activities related, soalnya kan di portofolio nggak boleh lari jomblang gitu kan, nggak boleh langsung banting setir, tadinya matematika tapi nggak, daftarnya ini nggak nyambung gitu. Makanya ada lebih banyak hal yang harus aku lakuin buat ngejar semua ke gap itu. Oke, I see. Nah, kan di Nanyang ini bukan di dalam negeri lagi ya kak, tapi udah di luar negeri orang gitu. Ada nggak persiapan atau cerita tentang persiapan kakak ke luar negeri gitu? Untuk persiapan ke luar negerinya, aku udah pernah ke Singapura itu untuk lomba internasional juga, lomba matematika. Jadi kalau misalkan untuk visit others country sih, aku udah lumayan bisa ya, karena waktu itu juga summer program kan, itu selama 1 bulan lebih. Jadi untuk adaptasi, I believe sih mungkin lumayan bisa lah, pasti secara mau atau nggak mau pun pasti akan terpaksa adaptasi. Nah, sedangkan untuk sekarang aku lumayan free sih, tinggal ngurusin pindahan karena semua masa hektiknya itu udah diurus kemarin pas kelas 11-12 itu. I see. Masa perpindahannya susah nggak kak? Atau ribet gitu? Untuk pindahannya sih masih on progress, dan aku juga dibantu sama orang tua aku, jadi aku
pribadi nggak begitu ribet. Oke. Nah, terakhir nih Kak untuk menutup, ada sedikit saran atau kata-kata nggak Kak untuk viewers yang mungkin adik-adik kelas ya Kak yang tertarik untuk ngambil BIM juga atau beasiswa in general gitu Kak? Oke, kalau yang nonton adik-adik kelas, aku mau nyaranin kalian untuk ngambil beasiswa apapun sebenarnya bagus, tapi kalau beasiswa Indonesia Maju ini menurut aku way better gitu, and I prefer this karena ini langsung dari dalam negeri kita sendiri ya. Untuk adik-adik kelas, tugas kalian cuma satu sekarang, belajar dan kejar prestasi. Kejar prestasi minimal nasional, kalian dapat medali itu udah cukup, udah bisa membawa kalian masuk. Minimal pas pendaftaran itu kalian bisa lah lolos untuk seleksi pertama. Nah, tapi untuk make sure kalian aman sampai jadi penerima beasiswa, aku saranin untuk ikut lomba sebanyak-banyaknya tingkat nasional, internasional, mau bidang apapun itu terserah, mau akademik, non-akademik, bahkan olahraga dan seni itu pun bisa, asal kalian mantepin di situ. Karena ini kesempatan yang benar-benar berharga dan this will drive you to your success gitu. Terus nggak datang berkali-kali ya Kak, cuma datang sekali seumur hidup gitu kan ya, jadi jangan disia-siakan. Betul. Oke viewers, terima kasih banget udah nonton episode kali ini, dan terima kasih banyak buat Kak Kezia yang udah ngeluangin waktu di hari liburnya ya Kak. Makasih banget nih. Nah, kalian udah dengar cerita-cerita dari Kak Kezia secara langsung. Tapi sayangnya untuk durasi kali ini cukup sampai situ aja ya guys. Terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di Active Podcast selanjutnya. Bye-bye.